saya sebagai koordinator dan kami tim KKN UNESA untuk secepatnya respon memenuhi atau menjawab kegelisahan teman-teman semua. Jadi saya atasnya Pak Rois. Jadi nanti dibelanya siapa Bu? Sementara ketika Pak Rois belum kontak sampean, bisa sementara nanti kontak saya untuk konfirmasi detailnya. Saya sudah membentuk grup untuk khusus ketua dari masing-masing kelompok. Jadi ini kalau saya cek ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok tadi yang saya sebutkan, Nganjuk 5, Nganjuk 2, dan Kediri 3. Teman-teman semua mungkin sampean bertanya-tanya ya, KKN ini saya harus ngapain? Sebagai informasi, ini semua semester berapa, Nak? 6, Bu. 6. Semester 6 ya. Oh, oke, semester 6. Oke. Wah, yang bisa jangan lupa ya itu ada yang sudah mengingatkan jangan lupa di record ya. Silahkan, ini ada yang sudah membuatkan Google Form untuk daftar hadir dan ada yang record. Ini belum ada ya. Silakan, ada yang mungkin record. Sudah. Ada yang minta bantuan record karena pendidikan dan latihan ini, Penlat yang diadakan ini sebagai pengantar informasi terkait hal-hal apa saja yang harus dilaksanakan di tempat masing-masing. Jadi mahasiswa yang ada di Nganjuk berkumpul. Ini kebetulan Nganjuk 5 berkumpul jadi 1. Ada yang Nganjuk 2, teman-teman di Nganjuk berkumpul jadi 1. Kediri 3 juga demikian halnya. Sudah ada yang record ini? Oke. Oh iya ya, host. Oke, saya akan menjadikan beberapa orang sebagai host atau co-host dulu. Oke, tak jadikan co-host, saya bisa menjadikan 2 orang sebagai co-host. Silakan bersuara siapa yang mau saya jadikan co-host. Sekalian merekam. Ada nama siapa? Oh, ada nama ketua ya. Bentar. Oke. Ada Nurwatoni, Kabupaten Nganjuk 5. Bisa nge-record, Mas? Nggak bisa, Bu, tapi kelompok saya bisa. Namanya Iqbal Bayhaqi. Iqbal. Oke, saya cek. Iqbal Bayhaqi. Oke, siapa lagi yang Iqbal ya? Saya, Bu. Siapa lagi? Oke. Ya, beberapa orang bisa saya jadikan ini. Iqbal sudah saya jadikan co-host. Siapa lagi yang mau saya jadikan co-host? Saya, Bu. Silakan. Siapa Mbak namanya? Anggi Helen, Bu. Anggi. Oke, Mbak Anggi. Oke, Mbak Anggi. Sudah co-host, ya. Ya, sudah Mbak Anggi dan Mas Iqbal tadi sudah saya jadikan co-host. Jadi kehadiran sampai malam ini memang merupakan salah satu hal yang diwajibkan ketika mengikuti KKN. Karena kehadiran Penlat ini setara dengan UTS. Ya. Beberapa hal saya yakin KKN ini gimana. Karena memang infonya lewat tatap maya seperti ini ya, daring seperti ini, sehingga nanti saya akan menyampaikan informasi apa saja terkait KKN. Pertanyaan apapun apa saja terkait KKN, tanyanya bukan ke dosen di prodi, tapi nanti melalui DPL atau dalam hal ini bisa ke kelompoknya nanti tanya kepada saya, silahkan ya, dengan senang hati akan saya jawab, akan saya fasilitasi terkait ini. Oke, teman-teman semua,
saya akan mulai share screen ini terkait dengan program-program atau apa saja yang dilakukan ketika KKN. Mau kenalan dulu atau sudah cukup langsung aja? Langsung saja, Bu. Oke, sip. Oke, langsung saja. Oke, terima kasih. Nah, jadi malam ini adalah TOT atau Training of the Trainer. Maksudnya saya harus penlat. Jadi TOT ini bagian dari untuk para DPL. Lalu dari itu nanti diturunkan kepada teman-teman semua dalam penlat. Nah, KKN di UNESA ada di bawah naungan divisi KKN. Sama tidak asing dengan istilah yang sudah sering didengar, ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya. Jadi ini salah satu dari bagian perwujudan UNESA mewujudkan kampus Merdeka Belajar. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini salah satunya. DPL dan mahasiswa melakukan penlat secara online, seperti yang kita lakukan malam ini. Lalu direkam, ini sudah saya rekam, kemudian diunggah di YouTube channelnya UNESA. Bagaimana cara merekamnya? Nanti ada email dari pengelola KKN yang akan saya share kepada para ketua masing-masing terkait ngirimnya kemana. Jadi untuk 3 kelompok ini cukup nanti dijadikan satu orang perwakilan bisa kirim. Penlat merupakan salah satu aspek penilaian dalam KKN karena setara dengan UTS. Ini tadi yang saya sampaikan. Malam ini dicatat, silakan kelompok masing-masing mencatat siapa yang anggota anak buahnya tidak hadir malam ini. Nanti ada hal yang perlu, karena setara dengan UTS ya, ada hal yang perlu diperhatikan nanti dalam penilaian akhir. YouTube channel KKN. Jadi UNESA ini memotivasi sampean semua nanti dalam KKN untuk apa? Untuk saling berlomba memvideokan kegiatan masing-masing, bagus-bagusan konten ya. Untuk apa? Untuk diupload di YouTube-nya KKN. Untuk apa? Ini sarana branding mahasiswa semuanya, teman-teman semua, bahwa di tengah pandemi seperti ini, teman-teman dari Kediri 3, dari Nganjuk 5, positif kepada masyarakat dalam program KKN. Lalu berikutnya, KKN juga punya akun Instagram, nanti bisa dicari sendiri, KKN UNESA Official. Nah, tentang KKN ini teman-teman, KKN Merdeka Belajar ini berlangsung selama 1 semester. Saya yakin mungkin ini di angkatan Samen 2018 bobotnya setara dengan 3 SKS ya. Mungkin ada yang ya sama semuanya, kayaknya masih 3 SKS. Nah, apa yang Samen lakukan? Ada 5 program yang bisa teman-teman lakukan ketika KKN daring ini. Yang pertama disebut proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, program desa, asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan proyek independen. Lalu bagaimana, Bu? Apakah semuanya harus saya lakukan? Tidak. Satu kelompok KKN hanya memilih 1 tema saja. Jadi boleh misalnya Nganjuk 5, oh kayaknya adik kita itu enakan proyek di desa aja deh. Wah enggak, kewirausahaan soalnya banyak pedagang tahu tempe yang perlu pendampingan mungkin. Tergantung nanti koordinasi kelompok masing-masing. Jadi sampai nanti bisa memilih salah satu tema dari ke-5 tema tersebut. 1 kelompok, 1 tema. Ya, karena apa? Kami menyadari Samen semua, saya yakin saat ini ada yang kuliah 20 SKS, 18 SKS ditambahkan. Jadi harapannya nanti teman-teman tetap harus konsentrasi dengan perkuliahan mata kuliah, terutama kalau nanti di bawah pantauan saya, KKN tetap KKN, tapi bahwa kuliah harus tetap dinomorsatukan. Jangan sampai izin dari perkuliahan karena alasannya mungkin KKN. Sangat eman sekali ya. Jadi harapannya nanti semoga saja perkuliahan tetap bisa berjalan dengan lancar.
Berikutnya KKN ini dilaksanakan secara kolaboratif kelompok. Maksudnya bagaimana? Satu kelompok 15 orang ini nanti saling membantu. Ada mungkin yang bagian ngurus perizinan, ada yang ketua, nanti silakan dibentuk ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan divisi masing-masing. Ketiga kelompok ini sudah dibentuk kepengurusan belum teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus ya. Oke, bagus kalau sudah. Terima kasih. Kalau sudah bagus. Ini nanti di antara divisi-divisi yang ada itu kolaborasi. Maksudnya gimana? Misalnya yang nganjuk satu di Caruban, pinggiran, satu lagi jauh di Madiun yang bagian kotanya mungkin selatan banget gitu. Apakah saya harus datang setiap hari, Bu? Tidak. Ya. Bagaimana caranya bisa sinergi? Rek aku ado mae apa yo? Terus awakmu bagian kegiatan harus kan langsung ke lapangan. Boleh, boleh. Karena apa? Masa pandemi itu yang perlu dipahami. Ya, satu kelompok atau satu mitra. Apakah kami, Bu, di tiap tempat harus mencari desa? Tidak. Jadi nanti kalau misalnya sampean berasal dari 11 desa ya. Kelompok misalnya Nganjuk 2 itu ada 11 orang dari 11 desa yang macam-macam. Nanti silakan cukup dipilih satu desa atau satu mitra. Karena dengan KKN membangun desa, kembali desa, kerja Kementerian Kedesaan, bahwa masih perlu diterjunkan bersama-sama juga untuk bangun desa. Satu kelompok, satu desa. Satu kelompok nanti silakan bersama-sama. Dari Penlet ketemu saya malam ini, nanti berikutnya akan menentukan enak yang diorek desai. Silakan kelompok. Berdasarkan apa? Silakan kayaknya enak desa A saja, soalnya di tengah-tengah. Kalau ada keperluan ke sana, nanti yang ujung sana-sana gampang. Boleh-boleh. Atau berikan pertimbangan desa B. Desa B itu kalau di Kediri, menurut teman-teman di Kediri 3, kurang maju. Sentuh melalui proyek kemanusiaan. Ya, boleh-boleh. DPL dan mahasiswa menentukan desa saat Penlat. Jadi nanti setelah malam ini, di grup itu nanti ketua bisa melaporkan update-nya seperti apa, apakah tentukan desa atau belum, ya. Lalu berikutnya, jadwal KKN-nya bagaimana, Bu? Hari ini sebagai pengganti dari Penlat 2. Dulu tanggal 23 Februari pemberangkatan oleh Pak Rektor via Zoom. Sama ndak ikut apa? Ndak usah galau, ada saya yang sampingi sampean semua akan seperti apa. Bu, lek gitu Bu dimulai. Hari ini nanti setelah ketemu saya ini ada Penlat 2. Penlat 2 ini nanti apa isinya? Paparan program kerja dari masing-masing kelompok. Ya, Kediri 3 kelompok ini paparkan program kerjanya seperti apa. Biasanya itu 1 minggu. Namun kalau misalnya nanti teman-teman hari Sabtu atau hari Minggu kita juga bisa melakukan Penlat. Tujuannya untuk apa? Saya bisa mengontrol desanya di programnya seperti apa. Nanti ketua atau sekretaris atau perwakilan kelompok presentasi. Di mana? Di sini, di Zoom bersama. Nanti ada juga supervisi KKN. Bisa jadi saya ke tempat sampean. Untuk apa? Untuk supervisi. Lalu biasanya ada juga pembukaan dengan pihak pejabat desa masing-masing. Nah, pembukaan ini online bagi DPL, bisa offline. Online-nya bagaimana? Online-nya begini. Kalau misalnya nanti katakan saya DPL sampean, umpamakan saya sampean, saya membawai 3 kelompok ini. Maka di antara ya saya bisa janjian, rek wis gini aja rek, kayak
kita online saja. Sama persis halnya tadi pagi itu saya sebagai koordinator melepas yang mahasiswa KKN di Sumbawa. Saya secara online, jadi di balai desa masing-masing, saya tidak perlu datang ke Kediri, tidak perlu datang ke... Namun di desa dilangsungkan bersama-sama. Ada yang MC, ada yang sambutan dari lurah, ada yang ke Babinsa, Bambika Nas, Kamtipmas ya di desa-desa Koramil itu ya. Lalu saya selaku dari DPL di UNESA via Zoom. Dari sini seperti ini. Nanti bisa ditampilkan laptop sampean di depan balai desa atau proyektor nganggur tak bawa ke balai desa, boleh. Itu yang dinamakan pembukaan secara daring. DPL tidak harus datang ke masing-masing. Ya. Jadi nanti serah nanti akan seperti apa, apakah kita lihat aja nanti kalau misalnya mungkin dan tergantung nanti juga komunikasi dengan pihak desa. Monef KKN, seminar hasil KKN, nanti ada Monef tengah jalan di bulan Mei. KKN ini teman-teman berlangsung sampai dengan bulan Juni, sampai akhir perkuliahan. Jadi KKN berlangsung selama 1 semester. Loh, panjang, Bu. Berarti saya setiap hari harus ke lokasi. Tidak, Nak. Ini bersifat fleksibel karena bersamaan dengan mata kuliah yang sedang tempuh. Bu, boleh nggak? Misalnya saya giliran kadang ke balai desanya 2 orang, kadang 3 orang, yang longgar boleh, dijadwal boleh. Nggak harus tiap hari, nggak harus gerutuk-gerutuk bareng-bareng. Tergantung nanti samen teknis seperti apa. Begitu. Lalu yang perlu saya tekankan lagi ketika nanti pembukaan KKN di masing-masing, harapan nanti kalau mau pembukaan mungkin ada yang sudah kenal jadi pejabat, boleh. Nanti ketika komunikasi awal dengan pihak desa, memang KKN ini menjadi sarana teman untuk belajar terjun ke desa, untuk belajar bagaimana cara nasi, untuk belajar cara berkomunikasi di masyarakat, dan terjun bagaimana menghadapi orang dengan beragam karakter. Misalnya saja, pertama KKN, ketua dan terusnya 3-4 orang datang ke desa, kulo nuwun kepada Pak Kepala, bawa apa? Bawa proposal. Kedua, bawa surat dari UNESA. Nanti saya berikan kepada ketua masing-masing. Nanti survei awal saja. Bapak niki saya nun sewu kuloin. Ingat teman-teman bahwa kita ini kadangkala ketika terdesa para pejabat desa itu sangat menghargai yang namanya akhlak, tata krama, sopan santun. Jadi nanti kalau terjadi survei awal, teman-teman perlu memperhatikan unggah-ungguh lah ya, nun sewu. Terus ada kalanya kita bicara bahasa Jawa halus itu orang-orang itu juga lebih respect pada mentang-mentang jadi mahasiswa ngomongnya sopan, topinya nggak dilepas, terus nah itu menambah nilai lebih Anda ketika di masyarakat. Ini salah satu pembelajaran yang kita dapatkan melalui KKN. Jadi komunikasi awal ke pihak desa, Bapak, ini kami KKN di desa ini apa diperkenankan. Nanti silakan koordinasi juga mungkin ditempati oleh kelompok yang lain. Bagaimana caranya cari kelompok yang belum ditempati? Tapi karena KKN ini ada yang KKN khusus dari manajemen, ada yang dari F itu memang didesain mereka khusus mengerjakan bagian usahaan.
Boleh yang seperti itu nanti gabung. Kalau semisal paling enak satu desa satu kelompok. Jadi nanti aja kalau di tempatnya sudah ditempati kelompok lain, ya coba cari tempat yang lain dengan saya. Itu untuk survei TMKN dan jadwalnya ini ya, saya lanjutkan. Penlat, pendidikan dan latihan. Mahasiswa melakukan penlat secara online seperti penlat mahasiswa dilakukan 2 kali tadi yang saya sampaikan. Ini yang kedua nanti menyusun proposan program bersama, anggap aja sekarang saya Ibu sampean, yang mendampingi sampean DPL untuk pendampingan ini. Menyusun logbook kegiatan 20 Februari sampai 15 Juni. Teman-teman, proposal untuk mengisi logbook kegiatan. Yang bisa mengisi hanya dari akun ketua. Bu, saya ketua gak mampu, Bu, kalau ngisi semua setiap kali. Boleh enggak berbagi akun saya berikan sekretaris agar sekretaris membantu saya untuk mengisi. Boleh. Tergantung situasi sampean masing-masing. Wah, enggak lah saya ketua, aku yang ngisi. Boleh. Nah, logbook kegiatan diisi mulai kapan? Diisi mulai hari ini. Karena sampean kan penlatnya hari ini ya. Nah, sampai kapan? Sampai nanti. Apakah diisi setiap hari? Untuk awal-awal begini ya, anggap aja setiap hari. Atau sampean boleh juga mengisi mulai tanggal 23 Februari, mulai amat dibentuk kelompok dulu ya. 23 Februari atau kegiatannya apa, koordinasi secara daring, koordinasi penentuan desa, saling kenalan antar anggota kelompok, boleh itu dimasukkan. Apakah ngisi logbook? Fleksibel. Inilah begitu, koordinasi daring, koordinasi online seperti ini boleh dicantum, koordinasi dengan pihak Kades boleh. Berikutnya dalam penlat materi program yang akan dilaksanakan. Nanti setelah setelah presentasi, kalau saya anggap perlu direvisi, ada revisi. Proposal dikumpulkan pada penlat 2 ke 2 diunggah ke SEN. Nanti setelah penlat 2 nanti ketua akan mengupload KN. Kelompok masing-masing. Kalau gitu yang lain ya nggak perlu karena kelompok ini ada nanti penanggung jawabnya lewat akun ketua. Ketua nanti akan menerima topik KKN, spanduk yang akan didistribusikan. Nanti akan ada spanduk yang dikirim atau spanduk yang bisa di dan sebagainya. Oke. Tentang penerimaan KKN di tempat masing-masing. Jadi di desa masing-masing yang tentukan. Mahasiswa mengenakan jaket alma mater dan rapi dalam kegiatan KKN. Jadi KKN ini akan representasi sampean sebagai mahasiswa UNESA. Tapi harus jaket alma mater. Dan yang saya tekankan banget ada jangan lupa protokol kesehatan. Selalu pakai masker, jaga jarak. Terutama milenial sekarang ini ABG titik-titik kan Facebook, upload Twitter. Jangan sampai lupa semua yang diupload di media sosial teman-teman pakai masker. Apabila terutama yang pakai hashtag KKN UNESA. KKN UNESA Nganjuk 5, KKN UNESA 2. Boleh upload, Bu? Boleh, tapi ingat protokol kesehatan. Nah, kalau sampai nggak pakai masker, gerombolan, misalnya nggowo KKN UNESA, nama UNESA, nanti ada orang lain di luar UNESA yang akan forward tag, ramai di media sosial. Ya kan? Sama halnya kayak kemarin viral gara-gara PPKMB. Tunjukkan sabuknya, itu kan kita itu nggak bisa kendalikan. Jadi kita sendiri yang harus hati-hati. Bu, boleh nggak kami buat akun Instagram? Boleh. Pakai masker. Prokes harus tetap diperhatikan ketika upload foto. Saya lanjutkan. Bisa melakukan koordinasi sesama kelompok dan mengikuti protokol kesehatan, boleh. Bisa bertegur sapa yang berwenang untuk mengikuti protokol kesehatan. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu. Program ini seperti tadi yang sudah saya ceritakan. Koordinasi dengan Kades sudah, logbook sudah,
votan di SIM KKN. Nah, itu di SIM KKN itu sebenarnya idealnya setiap hari suruh ngupload. Jadi kayak gini, ini screenshot ya, ada yang screenshot kok, ketua bisa ke saya di grup ketua ya. Screenshot ini keterangannya Penlat 1 KKN, itu bisa. Dosen membimbing mahasiswa secara online di SIM KKN melalui tadi yang saya sampaikan ya. Nah, SSO ya SIM KKN itu. Terus pelaksanaan proyek. Nah, proyek kemanusiaan seperti apa, Bu? Misalnya Nganjuk itu sekarang kan kemarin Nganjuk kemarin ada teman-teman yang kena musibah nggak ini? Alhamdulillah enggak, Bu. Alhamdulillah. Oke, saya dengar misalnya Nganjuk ini rawan bencana, Bu, misalnya banjir. Lalu mengembangkan keterampilan dan nilai praktek mitigasi bencana. Misalnya, kayaknya saya punya program kemanusiaan rawan banjir. Karena apa? Ternyata sungai di sana itu harusnya perlu pengerukan. Ayo lakukan proyek kemanusiaan itu, boleh. Misalnya mengurangi resiko bencana alam yang merupakan, nah, ya caranya cek kan bencana alam, ngobrol dengan kelompok boleh. Mengurangi resiko bencana sosial boleh juga. Mengembangkan pengembangan keterampilan untuk mendeteksi penyakit sosial. Misalnya apa? Nah, ada yang namanya cycle variable. Ya apa kira-kira atasi anak, mungkin ada yang dari jurusan psikologi. Kayaknya pembelajaran daring ini membuat anak stres. Saya ingin melakukan peran kepada santri atau kepada siswa atau kepada wali murid bagaimana mengatasi stres anak ketika atau pembelajaran daring. Kayaknya saya bisa melakukan ini itu, boleh masuk program kemanusiaan. Lingkungan tetangga di mana mempengaruhi anak dan seterusnya. Ini nanti saya bagikan deh, ini bisa dibaca lebih ini. Pelayanan sosial mengembangkan pengetahuan tampilan dan nilai praktek pekerjaan sosial berbasis disiplin, pemberdayaan, promosi boleh. Terus ini saya lanjutkan aja yang penting-penting. Nah, itu yang sebelumnya ada juga donor darah. Donor darah itu diakui karena masa-masa awal pandemi COVID itu PMI keketok darah. Contoh kecil saja. Nah, yang kedua adalah program kemanusiaan. Seperti apa? Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman terhadap pemberdayaan sumber daya yang ada, memberikan pelatihan keuangan atau pengembangan sektor ekonomi mikro. Misalnya gini, lihat di Kediri ini banyak orang jualan tahu. Tapi kemasannya kurang menarik. Saya orang desain. Bantu cara pengemasan, dibantu cara packing, boleh. Ada juga ibu rumah tangga yang pengangguran, diajari kewirausahaan untuk buat nata de coco, karena ada yang jurusan biologi, boleh. Dicarani cara buat nata de coco, lalu cara packing. Cara packing, anak yang dari desain seni rupa, bikin lo packing sing apik itu seperti ini. Lalu kolaborasi dari ekonomi mahasiswa ngajari orang tersebut untuk berjualan via Shopee, dibuatkan akun di Shopee, jualan pet atau wah aku ini pedagang online. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang begitu, boleh diajari kewirausahaan model begitu. Atau saya ada mata kuliah Bu diajari begini boleh kembangkan itu. Kegiatan wirausahaan yang lain misalnya desa punya website, boleh nggak bantu? Boleh, itu masuk juga boleh. Dapat memunculkan produk unggulan dari KKN, boleh. Produk ini yang tadi dipasarkan di marketplace. Laporan di akhir kegiatan, laporan berbentuk PDF atau MS Word disertai foto kegiatan, lalu laporan akhir ditangani oleh DPL dan Kades. Kalau proposal nanti siapa yang cukup DPL dan ketua kelompok. Ya, ini boleh nanti minta tanda tangan saya. Lapor guna untuk logbook. Nah, ini ada KKN UNESA, emailnya ada di sini berikan. Bu,
Kayak apa sistematika proposal berbeda dengan kegiatan-kegiatan sampean di BEM, di HMJ, ada pendahuluan, ada yang dihadapi. Jadi berangkat dari masalah yang ada di desa itu, yang dihadapi apa, sehingga pemecahan masalah yang bisa dilakukan siswa, bentuk tanggung jawab sosialnya seperti apa, itu yang sampean lakukan. Lalu rencana kegiatannya seperti apa, person hasil KKN. Nanti di akhir kegiatan ada seminar hasil. Maksudnya bagaimana? Sampean akan diminta menyusun artikel ringkasan KKN, panjangnya 5-7 halaman disertai demo, lalu menceritakan bagaimana hasil tentang kegiatan KKN selama 1 semester ini. Isinya pendahuluan pelaksanaan, ini detail sekali, nanti saya bagikan. Nah, ini sesuatu yang menyenangkan beritanya. KKN ini didokumentasikan dalam bentuk video, tadi yang saya ceritakan. Sampean silakan buat video. Sing wapwi, sing kemanasannya menarik, atau salah satu anggotanya ada yang jurusan desain video editing. Kok digawe ini. Upload, kirim ke channel YouTube. Barang siapa videonya yang banyak like-nya, maka akan mendapat ya. Tahun lalu dapat hadiah itu ada satu kelompok, ada yang dapat 1,5 juta. Mayoran, sak lencona. Ya. Oke, itu tentang Penlat 1. Nah, berikutnya saya share juga informasi putar tentang mengajar di desa. Bentar. Sudah sarapan, nah? Sudah malam, Re? Sudah, Bu. Belum, Bu. Oh, belum. Ya wes, aku gak suwe-suwe lah, kasihan yang saya kasihan yang belum makan malam. Saya juga kok dari jam 7. Full. Oke, saya lanjutkan tentang keadaan kemanusiaan sudah kita bahas. Lalu program yang keempat tadi, tensi mengajar di satuan pendidikan di desa. Boleh juga ini, karena programnya ini saya ceritakan. Nah, sampaian ini nanti saya yakin ada yang ini saya loncat-loncati mana yang penting aja. Saya yakin ada yang dari pendidikan, ada yang dari non kependidikan. KKN kali ini disinergikan jadi satu. Nah, untuk yang kegiatan nomor 3, bentuknya apa? Yang pertama, bisa dengan jalan membantu mengajar di satuan pendidikan. Misalnya begini, ada guru TK yang tidak bisa cara membuat media pembelajaran, atau guru SD atau guru SMP yang gaptek, aku ilore orang opo cara nggawe PPT, guru ono po mahasiswa, boleh, itu boleh jadi KKN. Ya. Atau bisa membantu membuat media pembelajaran. Sama punya bekal mata kuliah media pembelajaran, cara belajar itu boleh disiarkan kepada orang lain, boleh, guru-guru boleh. Bu, kalau gitu saya boleh nggak masuk ke sekolahan? Tidak masuk ke sekolah, manajemen sekolah, karena nanti biar tidak sama dengan PLP. PLP ini bagi anak yang pendidikan praktek magang sekolah yang ngajar langsung itu. Ini yang membedakan antara PLP dan KKN. Kegiatan yang lain bisa membantu manajemen persekolahan. Ketik no ini, buat no ini boleh, tapi nggak perlu ikut ngajar di kelasnya. Itu. Kegiatan mengajar di desa lain boleh membantu ada wajib belajar 12 tahun masih ada kejar paket A, kejar paket B. Sampean bantu ngajar kelompoknya itu boleh, lalu diklaim sebagai ini kan mengajar di desa boleh. Atau boleh juga membuat taman baca masyarakat. Ya. Taman baca boleh. Contoh kecil, saya tahun lalu itu jadi DPL di Sidoarjo, membuat taman baca memanfaatkan gudang.
Gudang itu di rumah, diramut, dikasih buku, dicat bahan. Lalu anak-anak ada yang setiap sore itu les di situ. Belajar survei, koordinasi. Lalu kula nuwun kepada Kades. Koordinasi mengadakan ini, misalnya nanya-nanya, isinya apa yang bisa dikembangkan, apa yang bisa dilakukan. Lalu itu nanti ketua-ketua kelompok menganalisa data UKM. Desa ini seperti apa? KKN proyek di desa ini salah satu bentuk KKN yang dituangkan dalam proyek sosial untuk di beberapa ada pendamping desa. Komunikasi dengan pendamping desa, ada hal apa yang bisa dibantu. Ya, itu terkait dengan KKN proyek di desa. Tujuannya tidak penting, langsung aja bentuk kegiatannya seperti apa. Nah, itu informasinya teman-teman. Silakan sekarang diskusi, tanya jawab, keluh kesah atau apapun yang bisa saya bantu selaku teman-teman semua. Ya, silakan sesi tanya jawab saya. Saya mau bertanya. Permisi. Silakan, ya Mas Galang dari Kediri 3. Yuk. Kediri 3, Bu. Anak-anak yang satu kelompok tapi juga mendaftar kampus mengajar itu bagaimana ya, Bu, itu? Oh, kampus mengajar ya? Iya. Di kelompok Kediri berapa orang yang sudah daftar kampus mengajar? Untuk Kediri 3 lumayan banyak, Bu. Satu kelompoknya total ada 9 anak daftar kampus. Diterima sudah memulai ya programnya, apa demikian? Untuk bulan itu masih lolos tahap seleksi 1, Bu. Rencananya final ada di tanggal 16 salah, Bu. Tanggal 12. Tanggal 12. 12. Terus kalau misalnya nanti lolos, sampean mau mengajar? Ke SD, Bu. Sekolah Negara Kediri. Oh, sudah ada SD-nya ya? Ya, sudah milih. Di waktu pendaftaran itu bisa memilih 3. Mulai dari lingkup kecamatan, kabupaten. Oke, bagus. Terima kasih informasinya, Mas Galang. Untuk yang seperti itu nanti memang dikembalikan kepada kebijakan DPL. Saat ini saya selaku DPL, kalau saya pribadi, kalau saya lolos gimana, Bu? Yang 9 orang tadi berarti yang 9 tersebut, Kediri 3 berapa anggota kelompoknya? Total 15 anak, Bu. 15 berarti kali 6 ya, Nak ya? Iya, Bu. Tinggal 6. Oke, gini aja kalau gitu. Pengumumannya kapan? Tanggal 12, pengumuman kedua. Seleksi tahap 2. Oh, kalau gitu. Sebelum pengumuman itu keluar, ya, tetap koordinasi, ya, sampean tetap dalam satu kelompok ini. Yang Kediri 3. Ya, semoga anggap saja saya DPL sampean ya. Iya, yang 9 nanti koordinasi, tetap milih desa masing-masing. Nah, pemilihannya usahakan nanti yang mudah terjangkau bagi tidak ikut program tadi. Jadi kalau misalnya maka 9 ini nah. Kalau gitu gini. Kalau yang nganjuk 2 ada nggak yang ikut program ini? Nggak ada, Bu. Ada. Nganjuk 5. Oh, nganjuk 5. Nganjuk 2? Ada, Bu. Berapa orang, Nak? Kurang tahu, Bu, kalau itu totalnya ada berapa.
Cuma kemarin pernah diskusi katanya ada. Terus ada juga yang sedang KL juga. Kedua. Saya di BPIB Singosari. Singosari. Sampean rumahnya di mana sekarang? Ini di Nganjuk, di Prambon. Prambon, Nganjuk. Terus PKL-nya online ya? Offline, Bu. Astagfirullahaladzim. Mbak, sampean berarti ke sini ya, nak yo? Iya, Bu. Saat ini sampean posisi di Singosari apa di... Lagi di Surabaya, soalnya besok mau rapid antigen. Buat kemana? Dibuat kemana? Ke Malang. Buat syaratnya, Bu. La ilaha illallah. Mbak Johanna. Dua. Sampean berapa SKS sekarang? Saya ambil 24. La ilaha illallah. Nah, aduh, puyeng yo. Tapi PKL-nya cuma 2 minggu, Bu. Oh, ya wes. Udah jalan berapa lama? Mulai tanggal 8 sampai tanggal 1. Oh, ya wes, ya wes. Bagus. Nanti bisa bagi ya timingnya. Mungkin saat ini sampai mau fokus PKL dulu. Karena ini kan 4 bulan. Jadi nanti bisa bagi-bagi lah ya. Oke. Saran saya, kalau ini banyak yang berapa tadi? Kediri 3. Kalau memang banyak program kampus pengajar, saran saya sampean ambil saja proyek tematik KKN asisten ajar. Ya. Jadi nanti tetap bisa bersinergi untuk ngajar. Karena orang kan sudah jelas lapangannya ngajarnya di mana. Terus kan tergantung nanti ya wes itu saran saya. Keterima gimana? Kalau keterima tetap sampean menjalankan program masing-masing, ya nanti ngajarnya di cari tempat aja lah, di mana gitu. Di desa mampus untuk ngajar. Bisa difahami, Bang? Bisa, Bu. Untuk dari Kediri 3 sudah mendapatkan desa, sudah menetapkan bagus. desanya, Bu. Bagus. Desa Cakarsri, Bu. Karena kan mengingatkan itu waktu seharusnya akhirnya itu sudah survei pembukaan secara resmi dan disaksikan oleh peran tersebut, dan untuk surat perizinannya juga semua sudah tersekan. Bagus. Wah, jempol. Lek ngono, program sampean lah wis dadi to, Kediri 3, Mas Galang. Sudah, Bu, tinggal eksekusi saja darinya. Keren. Ya. Ini wis. Untuk Kediri 3 sampean tematiknya ngambil apa, Nak? Durung. Proyek proyek di desa, Bu, program proyek di desa. Oh, langsung komunikasi, wis. Ini saya langsung koordinasi. Coba sampaikan. Mbak Ila atau Mas Galang? Mungkin Ya, Bu. dari Sarah bisa menyampaikan konsep acara dari Perlu dibantu share screen terkait program kerja. Keren. Rek, lek ngono, iki kus langsung pelat 2, Rek. Nanti Kediri 3 saya minta share screen untuk program ya. Pelat 2 hari. Sampean rencana untuk yang Kediri 3, kapan ada pembukaan? Depan itu kapan? Tanggal berapa? Hari apa? Hari Minggu Kediri 3. Rencana sampean, rencana DPL ditekokno via Zoom terkait online. DPL itu ada undangan, Bu. Nah, nanti untuk kembalinya itu
itu tergantung DPL-nya sendiri. Kalau DPL-nya bisa hadir secara offline, alhamdulillah untuk kami. Tapi kalau tidak ada, nanti kami rencananya minta video sambutan seperti nanti biar ditayangkan waktu ketika pembukaan seperti itu. Oh, gitu. Kalau misalnya Zoom begini, memungkinkan nggak? Jadi misalnya, ya, Mau model Zoom, nanti mungkin khawatir sinyal. kan sama teman-teman lainnya dulu. Oh ya, kalau misalnya video nanti insya Allah saya bantu buat video ya. Aduh, wis anggap aja wis aku nanti tak solusikan bagaimana, anggap aja saya sampean lah. Ada apa-apa silakan berkeluh kesah. Boleh ya, video boleh. Jadi kalau Kediri 3 itu langkah cerdas, sebaiknya saya sarankan memang pembukaan dengannya saya offline saja. Boleh video, boleh tatap muka begini juga enggak masalah. Ya. Jadi kalau ya misalnya tatap muka langsung begini, buka laptop siji ning kono, terus waktu saya ketok kepala desanya, terus sama speaker gitu. Kalau kan saya nggak bisa lihat waktu pelaksanaan hari H. Nanti mungkin bisa dikoordinasikan lagi Ya, sama sip. teman-teman dulu. Oke. Nah, nanti saya tunggu, mungkin dari Kediri 3 bisa share program-programnya. Oh, Nanti iya. sampean siapkan ya. Sampean siap Kediri 3. Saya coba update lihat perkembangan Dinga sudah sejauh apa. Apa sudah milih desa, dan buat program atau punya gambaran. Silakan Nganjuk 5. Alhamdulillah sudah mendapatkan desa, Bu. Dan kita juga sudah susun ada beberapa program yang akan kami laksana. Nganjuk 5 di desa apa, Mbak, jadinya? Di Kedungdowo, Bu. Kedungdowo. Alhamdulillah. Ketemu Pak Kadesnya, Nak? Sudah, Bu, sudah secara resmi dan secara lisan dan resmi. Alhamdulillah. Cerdas, pinter. Sampai gini Nurwaton ya. Iya, Bu. Oke, wes. Oke, saya salut. Salam saya ya atas nama UNESA, atas nama Deo. Iya, Bu. Apresiasi. Pembukaan rencana anak Tanggal 12. tanggal Oh, iya. Rencana sampai ikut di balai desa ya. Rencana Iya, Bu. awalnya ya apa untuk dihadirkan online? Awalnya itu sambutannya mau itu, Bu, kayak pidato. So itu pidatone panjenengan diwakilno kula sing bacano, Bu. Ya, bagus. Jadi begitu boleh, bagus. Nah ya buatkan gitu ya, lalu Iya, dibacakan Bu. Juga boleh begitu. Bagus juga. Apa mana wis sampean perangkatnya berarti tidak ada masalah. Kediri 3. Sip. Kediri, apakah surat ke desa sudah dimasukkan, Nak? Sampun, Bu. Untuk surat. Terus sampean diminta tamatan untuk ngurus enggak? Kemarin itu saya sampai izin ke DPM, Dinas Sip, keren. Bagus, Kediri 3, Nganjuk. Berarti program ya tadi ya yang Nganjuk 5? Programnya sudah. Programnya pakai tematik apa, Mas? Pendidikan, asistensi pendidikan. Keren, wes bagus ya. Terus Kediri 3 tadi silakan nanti. Yang berikutnya Nganjuk 2.
Silakan diupdate saya. Halo? Halo? Mungkin kendala jaringan ya, Mas Nganjuk 2. Halo? Oke, apa Halo. ya, surat perizinan ada kendala apa, Mas? Oke. Kelompok sampean kemarin yang pengantar dari UNASA sudah diaturkan desa ya. Terus, apakah pihak desa meminta untuk memberikan tembusan ke kecamatan? Iya, Mas Ahmad. Ayo. Iya, jadi kemarin kan kami juga ke kantor desanya, kepala desanya langsung. Namun dari kepala desa itu sampai apa? Jadi izinnya jadi nanti dari kabupaten dari Kalau gitu yang perlu saya bantu sampai ya, enggak apa-apa, nanti saya bantu. belum Bu, masih menunggu Oke. surat yang dari atas. Ya surat dari atas. Update info saya untuk yang Nganjuk, kemarin surat dari BR1 sudah dimasukkan ke Wali Kota Nganjuk ke Bapeda Nganjuk. Ya. Lalu nanti akan saya pelacak, mungkin akan keluar dari Bakes Bangpol Nganjuk. Iki Nganjuk kabupaten ya, Kabupaten apa kota iki? Kabupaten Nganjuk Bu. kabupaten Bu. Iya. Kabupaten Nganjuk. Jadi nanti ketika surat Bakes Pol Nganjuk sudah keluar, saya akan berikan ke ketua kelompok untuk forward ke kecamatan. Dari kecamatan nanti biasanya dari Bakes Bangpol turunkan ke kecamatan, diturunkan juga ke nanti saya mohon di grup ketua, saya kebetulan ada grup ketua dengan ketua 3 orang ini, nanti info apapun yang saya berikan ke ketua, Mbak Ila, Mbak Nuruni, sama Mas apa tadi, ke teman-temannya. Jadi nanti kalau surat dari Bakes Bangpol Nganjuk keluar akan saya share ke sampean. Saya mohon diberi info nama desa, lalu nama desa, nama tan, dan nama anggota kelompoknya ya, ketua ya, nanti share di grup ke saya ya. Si Kuna, ada lagi nak permasalahan? Izin terkait tema, silakan. terkait tematik. Nah, ini kami kan salah satunya ada yang mengajar gitu Bu, mengajar mungkin membantu apa SD itu. Nah,
itu masuknya di tematik kemanusiaan atau yang di asistensi mengajar gitu. Apa saja sih programnya, Nak? Untuk program kami itu salah satunya itu tadi mengajar tadi, sosialisasi PHBS, terus kerja bakti. Lebih banyak mengajarnya, banyak ke kemanusiaannya. Mengajarnya. Programnya lebih banyak mana, Nak? Program lebih banyak ke ini Bu, ke kemanusiaannya sebenarnya. Kalau sosialisasi itu masuknya di ajar atau di kemanusiaannya Bu? Sosialisasi apa tadi? PHBS. Apa jadi itu? apa pembinaan. Nah, iya Bu. Perilaku bersih. Kayaknya sih ada. Iya, kemanusiaan, Nak. Berhampiran. Sosialisasi tadi itu ya. Lebih banyak sosialisasi kemanusiaan ya, betul. Kemanusiaan, kemanusiaan. Oke, Bu, matur suwun. Tematiknya. Ya. Oke, Nak. Terima kasih semuanya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Silakan bertanya. Apa pertanyaan? Nah, oke. Nggak ada pertanyaan? Apa ada bertanya? Kan untuk yang apa namanya dari kedai itu Bu, saya masih bingung apa namanya, tinggal 5 orang. Bingungnya itu bagaimana ya Bu Sul? Tinggal 5 orang karena yang lain ikut kampus mengajar ya? Begitu iya, ya? satunya juga sudah dapat itu apa nilai KKN. Dapat apa, Nak? Satunya dapat. Sudah itu namanya Ya, karena ada konversi dari yang kegiatan tadi ya. Iya. Nek ngono ngene rek. Orang ini saling berjauhan nggak yang Kediri 3? Lumayan Bu. Nggak bisa tempat tertentu gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa Bu. Oh, 5 orang. Nek ngono, dengan sudah ditetapkan tadi, 5 orang ini jauh nggak? Nggak terlalu sih Bu mungkin. Kalau saya nggak terlalu, mungkin setengah jam. Oh, setengah jam. Setengah jam ya. Nek ngono Mas Lukman ikut program kampus mengajar itu? Enggak Bu. Enggak. Oh, lek ngono wis nek sapa ketua Kediri 3 iki? Lah ya. Ya. Galang. Tuanya Galang Pasmita Bu. Oh, Galang ikut program kampus mengajar enggak? Iya, kami ikut kampus mengajar. Ya wes, oke. Saya paham. Nanti kalaupun tinggal 5 itu ya tetap kesatuan kelompok Kediri 3 ini tetap satu kelompok, tetap satu ya. Jadi nanti saya yang akan memberi nilai selaku DPL ini, nanti saya DPL ya. Saya nggak tahu akan siapa DPL-nya. Kalau memang nanti tetap saya akan tetap tidak akan ada bahan konfirmasinya. Maksudnya yang akan memasuk menjadi nilai KKN, kegiatan kampus mengajar sampean itu adalah kalau saat ini saya DPL misalnya berarti 9 orang sudah ngajar, berarti ya udah ngajar di tempat yang sesuai. Yang 5 orang ini ya bagaimana enaknya? Nah itu Bu. Iya. Kan sudah dirancang juga. Silakan masuk. Silakan.
Ya nggak- mungkin Ya, silakan. ya itu mungkin saran saya Bu ya. Untuk tema KKN itu untuk kelompok Kediri Kota 3 itu bisa disesuaikan Bu. Karena kemarin itu waktu survei ke RW itu dan ketepatan Ibu RW itu juga kepala PAUD Bu. Nah, itu meminta mengenai pembelajaran Bu. Mungkin nanti untuk KKN-nya bisa diatur itu Bu. Kalau saran saya. Iya, boleh. Ya Mas Galang, jadi Mas Galang meskipun sampean sudah nanti ikut di kampus mengajar, tolong kawal ya teman-temannya ya, karena yang punya akses masuk kan ke SIM KKN ya. Nggih Bu, nggih, Ya, siap Bu. boleh disediakan seperti itu, ngajar apa bantu yang ibunya tadi itu. Boleh Nak. Pokoknya buat sesimpel mungkin lah. Nggak kesulitan di lapangan gitu aja. Ya Nak ya? Nggih Bu, dan tadi teman-teman yang kampus mengajar itu juga masih bersedia untuk bantu teman-teman yang 5 ini. Kalau dari pihak kami sudah lolos di kampus serta-merta kami lepas tanggung jawab dari KKN itu Bu. Terima kasih. Karena soalnya dari awal sama-sama ya udah kita legowo aja, kita sama-sama bantu mereka Bu. Seperti itu Bu. Salut, aku salut. Nah, salut. Oke, terima kasih banyak. Oke, ada lagi tanya kan? Atau ada yang mau di-share-kan programnya, share screen apa wis kebengen? Sudah kebengen Bu. Iya. Ya wes, recordingnya sampean wae. Terima kasih banyak. Nah, oke. Terima kasih. Kalau gitu teman, udah malam ya. Saya tahu Penlat 2 itu nanti sampean presentasi. Tapi melihat progres yang sudah sampean lakukan, saya memutus nggak usah Penlat 2. Satu, membebani kegiatan sampean cek gak terlalu capek, Yohan. Karena sampean sudah terjunnya kemana. Jadi Iya, ini Bu. pertemuan cukup Suaranya ini jadi diupload ke Penlat 2 tetepan Bu. enggak, yang ngupload itu nanti gini, Rek. Ngupload itu bukan Penlat. Oh, videonya toh. Iya, Bu. Oh, aja. Itu gini aja. Nanti ini off the record ya. Sajane saya sendiri jadi saya yang pegang kebijakan di dalam KKN sebenarnya. Tentang video tadi sampean Udah. Gini deh nanti di video yang sampean upload dikasih aja kode Penlat 1 gitu enggak apa-apa. Penlat 1 2 gitu enggak masalah. Enggak apa-apa. Enggak dicek kok, Rek. Ya nggak apa-apa. Internet santai aja. Saya di dalam kok. Saya yang ngelola di KKN. Jadi ya nggak apa-apa lah. Ada lagi? Ya silakan. Ada lagi? Izin bertanya Bu. Kan. Terkait penggunaan jaket alma mater. Ini setiap kegiatan KKN ini kita harus menggunakan sifatnya bisa fleksibel Bu. Karena contohnya ada kegiatan karya kerja bakti itu kan nggak mungkin kita menggunakan alma mater. Ya fleksibel Rek, kenal nggak mungkin ya orang usah dinggo. Mosok nang sawah pakai jaket kan mungkin. Kalau hanya foto-foto bersama gitu aja. Yang penting rapi, sampai bisa merepresentasikan bagaimana ideal seorang mahasiswa yang berpendidikan gitu aja. Ya. Ibu, terima kasih. Sama-sama. Teman akan bertanya, Bu, KKN ada dana nggak dari UNESA? Ini benar-benar program melatih kreativitas sampean untuk bagaimana
hari ini boleh. Nanti yang tanda tangan siapa proposalnya? Boleh saya dan ketuanya, enggak apa-apa. Tapi itu ya, jangan sering keluar geruya-geruyung yang sangat tidak signifikan. KKN, dan sampai nanti tiba-tiba masa pandemi seperti ini yang harus dihati-hati, protokol kesehatan dan keselamatan diri sampean. Karena ada kejadian di tengah program KKN sampai ada yang mohon maaf dan semoga saja tidak terjadi apa-apa nanti. Dan kalau misalnya ada apa-apa di jalan, ada apa-apa itu nanti urusannya juga panjang. Tetap ya jangan sampai nanti ada apa-apa, iyo dalam program KKN, aduh kan KKN ini daring harus wirawiri gini. Kan teman-teman juga ya protokol begitu. Udah Rik, ini sudah kalau nggak ada pertanyaan sekali lagi silakan. Ya, tanda tangan DPL ini gimana Ibu? Untuk yang tanda tangan DPL saya akan memberikan file ini deh. Ketuanya nanti mengirimkan proposalnya ke saya ya. Kan ada KKN ini nanti tanda tangannya cuma 2, filenya ke saya, nanti saya proses antara saya duanya, gitu. Biar nanti saya kasih setelah file proposalnya selesai, tinggal saya tanda tangani secara online. Oke, baik. File gitu. Ada lagi? Ada lagi ya? Dana sudah, alma mater, dan nggak harus nginep di tempat ini loh ya. Gini, nggak harus nginep di posko. Ini kan tempatnya masing-masing. Bu, ada banner nggak dari UNESA? Surunan durung rek, kanca-kanca yang kelompok. Sudah Bu, tapi untuk terkait banner dari Nganjuk 2 itu hanya yang nunggu yang dari UNESA. Kira-kira kapan Bu? UNESA, ya. Nah, saya cek urunannya wis piroan disepakati per kelompok, per tiap kelompok. Izin masuk kalau dari kita Kediri 3 10.000. Per minggu 10.000. Per minggu 10.000, 1 bulan 40, kalau 160. Ya wis semoga asalkan tidak memberatkan. Kediri udah wes internal sampean wes selesaikan deh, urus itu, atur deh. Saya nggak mencampuri sampai sedetail itu. Kakak, teman-teman, saya harus menceritakan update perkembangan banner KKN Saunesa Raya ini kebetulan saya sign. Filenya sudah ada, filenya sudah siap, namun sesuai dengan aturan Menteri Keuangan bahwa tampaknya memang prosedurnya pengadaan banner ini cukup panjang. Ya, ada pemeriksaan macam-macam sehingga tampaknya banner ini belum bisa diproses cetak dalam 2 minggu ini. Sehingga kalau misalnya sampai pembukaan minggu depan, banner dari UNESA besar kemungkinan saya infokan belum datang. Namun karena proyek kita ini, KKN kita juga masih bisa terlihat. Nah, kalau Bu saya pengen pasang banner, boleh, nanti saya akan file desainnya untuk dicetak sendiri. Biasanya paling 120 sampai 150. Tapi saran saya, barang tunggu aja yang dari UNESA. Meskipun bulan depan nanti nggak masalah. Gitu untuk banner. Jadi UNESA menyediakan, cuma memang nggak bisa dalam waktu dekat. Tapi kalau Bu cetak sendiri aja Bu, kelompok kami kepingin, nanti tak kirim profil desainnya. Ada lagi? Nah, itu teman saya tuh ada yang ambil Merdeka Belajar juga di
universitas itu bagaimana nggih Bu? Kan katanya ada KKN ini sebetulnya 20 SKS karena 1 semester begitu. Oke, begini, sampean tidak bingung diribetkan dengan KKN 20 SKS. Yang 20 SKS ini sebenarnya nanti untuk angkatan 2019. Sama lah angkatan 2018 ya? Ini semua ya? Ya, jadi yang 2019 itu sudah desain 20 SKS. Untung sampean yang 2018 singkan dengan lho kok iso 20 SKS apa carane ora usah mikir ngono, sing penting dilakoni bobot sampean semua ini 3 SKS. Bagaimana dengan kok universitas lain begini? Usah bingung setiap universitas punya masing-masing. Jadi yang di UNESA yang bobot 20 itu nanti untuk angkatan 2019. Ada juga FA itu sudah terdesain memang. Terdesainnya KKN ini mata kuliahnya kewirausahaan. Itu sudah desain. Jadi ini kan nggak ada yang anak FA ya? Ada, Bu. Ada. Yang anak FA tidak. Ada anak FA. Tapi bukan yang jurusan Bu. Pendidikan. Pendidikan ekonomi. Pendidikan. Oh, berarti tidak ikut yang ini, KKN FA itu bukan? Siapa ini? Itu untuk yang manajemen gabungan sama betul. Ekonomi kalau nggak salah. Iya betul, manajemen dan ilmu ekonomi. Nah, yang itu kayaknya yang didesain rodok ribet sebenarnya. Jadi sampai semua di kelompok ini nggak usah dibingungkan, pokoknya sampai 3 SKS. Ya Mbak Joanna ya? Iya. Sip. Ada lagi pertanyaan, Nak? Nggak ada? Kalau tidak ada, saya kasih banyak. Terakhir, saya minta sementara dibuka videonya sebentar pertemuan malam hari ini. Nah, sebentar saja. Sip. Dong, ini kok ya mbok yo dibuka toh mulai mangayu-ayu ngene iki. Guwan sing lanang. Silakan yang belum bersiap. Bisa ininya, kameranya. Udah? Yang belum, saya tunggu dulu. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya teman-teman untuk malam ini. Jadi nanti koordinasi bisa lapor ke ketua yang ada. Saya sangat apresiasi dan salut untuk kelompok ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, bahagia. Terima kasih dari saya, selamat malam, selamat sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama, Nak. Ya, sama-sama. Pertanyaan silakan diajukan ke ketua nanti forward ke saya. Thank you.